Komoditas tentu membuat para pengusaha di sektor komoditas, utamanya mungkin batu bara, terus pertambangan mineral, dan juga CPO. Ini semuanya kecipratan begitu ya, manisnya dari harga komoditas ini. Kalau Anda melihat, ya siapa saja sebenarnya, atau seberapa besar begitu ya kekayaan para konglomerat di Indonesia ini bertambah? Kita melihat bahwa Indonesia itu kan banyak sekali menghasilkan komoditas ya, seperti batu bara, kemudian CPO, nikel juga. Jadi pengusaha yang memiliki perusahaan-perusahaan inilah yang mendapat seperti durian runtuh mungkin ya dari perang ini. Walaupun sebenarnya kenaikan komoditas ini sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu karena pemulihan ekonomi, tapi sekali lagi dampak yang paling luar biasa adalah perang Rusia Ukraina yang membuat harga batu bara melonjak, CPO melonjak, nikel melonjak, semua minyak juga melonjak. Jadi otomatis dengan kenaikan harga ini saham-sahamnya pun mereka pada istilahnya pada terbang ya. Karena mereka pun pasti diincar oleh investor-investor, mengingat mereka tahu bahwa kalau harga naik pendapatan mereka pasti akan naik. Jadi mereka akan untung. Ya, kalau kita lihat sebenarnya petanya, para konglomerat di dalam negeri kita kan yang 10 besar memang ya bisa dikatakan ada beberapa yang main di sektor komoditas mungkin. Tapi di luar dari 10 besar orang terkaya di Indonesia juga rata-rata juga main di sektor komoditas. Mungkin bisa digambarkan seperti apa petanya atau orang-orangnya yang menguasai sektor-sektor komoditas ini? Kita pasti kalau melihat komoditas ada nama Bakri Group di sana ya. Bakri Group itu memiliki ada baik pertambangan maupun perkebunan. Di pertambangan ada Bumi Resource yang memiliki Kaltim Primakol, kemudian Arutmin, dan di sektor energi pun mereka juga punya. Sementara kita lihat jangan lupa Pak Eka Wijaya juga banyak di Sinarmas juga. Kita lihat ada di Sinarmas di Smart ya, Sinarmas Agro Research, sama di batubara pun ada Golden Energy Mine, dan di Salim Group ada Salim Infomas Pratama dan London Sumatera Indonesia, dan batubara kita pasti sudah tahu Adaro. Betul. Pada Adaro ada Pak yang sekarang Thohir, di keluarga Thohir. Ya betul, bisa dikatakan ya kalau kita petakan ya keluarga Bakri dengan Bumi dan BRMS-nya serta Kaltim Primakolnya, terus juga bisa dikatakan untuk keluarga Thohir yang masuk di Adaro, ada ADMR juga atau Adaro Mineral Resources, dan juga ya jangan lupa Sandiaga Uno lewat Saratoganya SRTG memiliki juga saham dari Adaro. Ya tentunya juga akan kecipratan dari manisnya dari kenaikan harga sejumlah komoditas ini. Dan kalau kita melihat ya dengan kenaikan harga komoditas ini, industri mana mungkin yang akan terdampak secara signifikan dalam hal negatif? Yang pasti secara minyak goreng, mungkin minyak goreng bukan untung, tapi ini lebih ke, kalau minyak goreng lebih ke masyarakat ya. Kalau dari perusahaan minyak goreng tentu saja mereka bisa untung lewat CPO. Kemudian mungkin kalau mungkin banyak dampak tidak langsung seperti di angkutan umum ya, karena harus menanggung beban dari kenaikan aftur. Misalnya maskapai penerbangan itu akan pusing 7 keliling melihat kenaikan aftur, dan perusahaan-perusahaan di ya transportasi paling banyak salah satunya. Nah itulah industri yang akan kesulitan ya, bisa dikatakan kesusahan selama kenaikan harga komoditas ya. Kalau kita lihat dengan ya sebenarnya CPO yang akan terdampak adalah industri minyak goreng, tapi pendapatannya pasti akan meningkat juga dengan peningkatan permintaan minyak goreng. Tapi kalau kita lihat ya hampir 56% sebenarnya lahan kelapa sawit di negara kita ini dikuasai oleh sektor private sector begitu ya. Hanya kecil sekali yang dikuasai oleh BUMN, otomatis juga ya industri hulunya dikuasai oleh private sector begitu. Nah, kalau kita melihat dari sisi masyarakat dengan kenaikan harga komoditas ini, seperti apa besarnya tekanan terhadap masyarakat? Kita mungkin melihat kalau kenaikan komoditas itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi positifnya mereka pengusaha-pengusaha ini akan dapat untung lebih banyak, sementara bagi masyarakat yang harus membayar lebih mahal ya. Contoh paling nyata kemarin Pertamax, kemudian minyak goreng yang menjadi kehebohan di Januari dan Februari kemarin. Mungkin pengusaha-pengusaha untung dengan CPO yang besar, tapi masyarakat harus membayar sangat mahal, bahkan bukan membayar mahal ya, sangat kesulitan mencari barangnya. Demikian sih. Iya, sebenarnya agak lucu juga ya Mbak, karena produksi CPO kita sangat besar dan belum mampu mencukupi 5 juta kebutuhan domestik kita, itu ya menjadi tanda tanya besar kemana sebenarnya larinya hasil produksi CPO dalam negeri kita. Nah, ini juga yang tentunya menjadi pertanyaan adalah terkait dengan peningkatan pendapatan negara dari
hasil kenaikan harga komoditas. Karena kita tahu kita itu pengekspor batu bara terbesar, nikel, terus juga CPO. Nah, seperti apa besarnya dampak secara positif terhadap postur keuangan negara kita? Pasti pemerintah akan mendapatkan istilahnya tambahan lonjakan penerimaan dari terutama bea keluar ya. Kita lihat bahkan bea keluar dalam 3 bulan sudah melebihi 2 kali lipat dari target. Artinya sangat luar biasa, baru 3 bulan sudah 2 kali istilahnya dua kali lipat di atas target. Kemudian pemerintah akan dapat dari royalti batu bara, kemudian pungutan dari bea keluar ekspor juga, dan belum lagi PPH dari perusahaan-perusahaan yang untungnya gede itu pasti akan menyetorkan pajak yang lebih besar. Kemudian untuk di masyarakat yang pendapatannya menggantungkan pada komoditas, diharapkan kan belanja akan spendingnya lebih banyak, jadi PPN-nya pun akan naik. Jadi makanya ketika Februari kemarin penerimaan APBN dari surplus itu sebuah hal yang di luar kebiasaan ya, karena biasanya sudah defisit tapi kemudian di Februari sudah surplus, itu luar biasa. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.